Ya, kita materinya ini ya tentang pemilihan network topologi. Bagaimana menentukan network topologi yang tepat seperti itu. Topologi definisinya ini, Pak Guru-Bu Guru ini pasti sudah paham lah apa itu topologi, bagaimana membentuk sebuah topologi. Eh, tapi saya mengambil pengertian yang lain ya ini. Topologi jaringan menurut definisi di SMK mesti literal seperti di buku. Tapi di sini saya merangkum lagi supaya karena itu terus berkembang ya, tidak statis seperti itu sebetulnya topologi. Yaitu hal-hal yang menjelaskan hubungan geometris antar unsur-unsur dasar penyusun sebuah jaringan. Unsur penyusunnya itu apa aja? Unsur penyusunnya itu ada node, kemudian node itu uh, end user itu ya, apa namanya, host terakhir yang uh, terkoneksi dan memiliki IP address, terus sudah nggak bisa connect kemana-mana, dia jadi titik paling terakhir gitu. PC, server, itu kita sebut sebagai node. CCTV, printer, apalagi IP telepon, nah itu kita sebut sebagai node. Kemudian link itu media transmisi yang menghubungkan antara node dengan station. Terus station itu siapa? Station itu ya stasiunnya, stasiun tempat Base pemberhentian stationnya. pemberhentian setiap apa namanya paket data. Tapi nggak cuma berhenti aja kan, stasiun kan berhenti terus ditentukan paket datanya mau kemana. Jadi node ini tadi kan PC, server, printer, IP telepon, apa tadi, HP, terus CCTV atau IP cam dan lain-lain ya. Kalau link itu transmisinya boleh kabel, boleh eh, gelombang elektromagnet. Kalau station router, terus manageable switch, terus frame relay seperti itu kita sebut sebagai station. Nah, topologi yang dikenal itu seperti ini ya, daring, star, line, tree, bus, fully connected. Kemudian tiap-tiap dari mereka ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, memilih sebuah topologi jaringan itu didasarkan pada skala anggaran yang tersedia, tujuan, dan pengguna. Penggunanya ini sebetulnya tujuan dan pengguna itu jadi satu. Ini tidak saya koma seharusnya. Tujuan penggunaannya itu untuk apa? Kalau untuk membuat koneksi client server saja ya, client server terus eh, ada beberapa service di situ yang dihandle oleh si kumpulan server, tujuannya diakses dari dalam dan dari luar. Seperti itu ya tidak perlu fully connected, misalnya seperti itu. Kalau membuat sebuah IoT, infrastruktur IoT yang semua datanya diproses melalui cloud, tapi dia juga, di balik itu dia juga memberikan reporting dan merespon apa yang terjadi di lingkungan secara real time seperti itu. Lah itu perlu fully connected. Nggak bisa kalau IoT dibuat menggunakan topologi ring seperti itu, nggak bisa. Apalagi line, bus, nggak bisa. Hierarki nggak bisa, dia harus fully connected. Setiap node bisa melaporkan trafficnya ke node yang mana saja. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan anu ya, apa namanya? eh, teoritisnya, network topology design themes maksudnya adalah template-nya itu adalah yang ini tadi, topologi kuno. Topologi, kalau nyebut kuno nggak enak ya, apa ya? Konvensional gitu. Konvensionalnya seperti ini. Nah, zaman sekarang topologinya sudah disebut sebagai ini, hierarki, redundancy, modularity, well defined itu yang biasa, yang model tree, terus apa ya, bus,
star itu dia well defined. Hierarki juga disebut sebagai well defined karena hierarki dijelaskan secara jelas mana yang jadi gateway, mana yang jadi Ethernet, mana yang jadi uplink, Ethernet mana yang jadi downlink, seperti itu, mana kliennya dan seterusnya. Kemudian protected perimeter. Nah, protected perimeter ini topologi yang biasanya digunakan di apa itu namanya server farm. Jadi kan kamu sering lihat ya topologi yang nggak dilanjutkan gitu. Misalnya yang kemarin magangnya di Kominfo, topologi dari ISP ke gateway, dari gateway dapat firewall, dari firewall ke router-router yang ada di dalamnya. Ini jangan dicoret-coret ya. Ini sama tuh kuning-kuning ini. Router-router yang ada di dalamnya, terus kemudian udah server yang ada di dalamnya, terus sudah di situ nggak ada kelanjutan lagi ke klien. Nah itu dia hanya menjelaskan protected perimeter. Perimeter garis pertahanan ya. Perimeter itu garis pertahanan, ruang lingkup pertahanan yang dilindungi. Jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut sampai ke klien, sampai ke topologi tiap lantai, tidak menjelaskan sampai ke wirelessnya bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian yang modularity ini topologi yang seolah-olah modular. Modular itu apa? Modular itu terpisah ya. Kamu kalau gampangannya apa ya nih? Pernah merangkai sesuatu nggak? Tamiya itu misalnya. Tamiya atau IoT mungkin ada yang nggak ngambil kesulitan. Anu ngerakit robot gitu aja, ngerakit robot model kit Gundam. Nah, ini Pak Hafid ini yang suka mainan Gundam. Setiap komponennya dapat dirangkai dengan baik, bisa dicopot dengan tidak merusak seperti itu, terus bisa dikoneksikan kembali. Nah, di jaringan komputer ada model topologi modularity seperti itu. Biasanya dia diwakili antar titik itu dikoneksikan dengan wireless nirkabel. Kenapa modular? Nah, setiap gateway atau setiap station wirelessnya, setiap AP bridge, station wireless, station pseudo bridge, kemarin yang ikut daring praktikum nirkabel mesti paham istilah-istilah ini. AP bridge itu apa? Station pseudo bridge itu apa? Nah, dia tidak 100% tergantung pada ISP. Dia bisa pindah-pindah ISP. Kenapa seperti itu? Nah, karena nirkabel tadi, karena dia tidak menggunakan kabel, jadi dia berfungsi sebagai repeater, terserah dia mau diarahkan ke transmitter yang mana. Paham ya itu ya? Misal ada ini star ya, ini misal antena omninya ya, antena segala arah itu yang jadi ISP-nya ini gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, ABCDE. ABCDE terkoneksi ke gateway yang ada di pusat. Nah, masing-masing gedung ini dia memberikan koneksi ke ini apa namanya komputer-komputer di bawahnya. Semuanya bisa internetan seperti itu. Nah, tiba-tiba ini diganti. Gateway-nya tidak ini tapi ini, yang ini. Bisa enggak kira-kira? Ini jadi gateway yang baru. Yang ini ditinggal. Ini kira-kira masih bisa internetan dengan normal? Semuanya jadi nembak sini. Jadi masih bisa ya. Ini masih bisa internetan dengan normal. Oleh karena itu tanpa mengganggu. Ini misalnya ini ada PC A, PC B, PC A, PC B, PC C, PC D, ini dia tetap masih bisa internetan ya selama gateway-nya ini bekerja loh. Kalau gateway-nya nggak bekerja ya sama aja. Nah, itu disebut topologi yang modular. Jadi dia tidak tergantung 100% penuh pada infrastruktur utama atau gateway utama, dia bisa pindah-pindah seperti itu.
Dengan catatan gateway baru yang dijadikan link pindahannya tadi ya memang bekerja. Kalau gateway-nya nggak bekerja ya sama aja. Berarti putus kan. Nah, yang paling sering digunakan adalah yang hierarki. Mengapa menggunakan topologi model hierarki? Karena dia itu diklaim bisa mengurangi workload pada perangkat jaringan. Mengurangi workload berarti dia ada hubungannya dengan mengurangi broadcast domain. Mengurangi broadcast domain berarti dia akan meningkatkan performa jaringan. Nah, kemudian yang terakhir dia memfasilitasi pengembangan jaringan lebih lanjut. Jadi gampangannya kalau hierarki kan seperti ini ya. Hierarki ini core router, ini switch, ini distribution router, ini switch lagi. Ini kalau menurut buku teori di SMK ini namanya topologi apa? Tri, Pak. Tri ya, ya. Tapi ini sekarang sudah jadi hierarchical model menurut frameworknya Cisco Shift namanya. Nah ini loh, Cisco Shift Security Reference Architecture. Sampai mana terus? Nah ini. Nah kita bahas satu persatu mulai dari yang mengurangi workload pada jaringan. Kalau ini nggak pakai switch gitu ya, tidak ada pemisahan segmentasi IP di sini. Ini kan segmentasinya di sini. Ini semua jadi bentuk bus gitu. Workload jaringannya akan berat sekali. Yang kasihan router utamanya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak ada pemisahan hierarki seperti ini semua akan jadi satu broadcast domain. Iya enggak? Karena dipisah, jadi dia ini bikin broadcast sendiri. Sorry, ini bikin misalnya seperti ini bikin broadcast sendiri. Ini juga bisa bikin broadcast sendiri, ini bikin broadcast sendiri, dan seterusnya. Karena di hierarki seperti itu, jadi dia bisa meningkatkan efektivitas jaringan. Efektivitas itu efektif dalam penggunaan performance. Performance itu dilambangkan dengan diwakili dengan ini, QoS, Quality of Service. Kemudian juga bisa mengefektifkan dari sisi kehandalan diwakili oleh RMA, reliability, maintainability, sama availability. Dia akan mengefektifkan dua komponen ini, QoS dan RMA, seperti itu. Kemudian dia juga memfasilitasi pengembangan jaringan lebih lanjut. Kalau ini tidak dihierarki, terserah gitu, modelnya bus gitu atau ring. Kalau mau ada penambahan perangkat kan susah ya. Kalau pakai model hierarki, dia bisa lebih mudah untuk diadaptasi seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini contoh hierarchical network design. Ternyata sudah ada gambarnya. Masih tidak gambar. Kampus A dan kampus B terkoneksi langsung dengan Enterprise One Backbone dengan kampus C. Ya, ini pura-puranya dia itu satu AS number.
atau AS number yang ini. Nah, ini pakai ISP apa namanya? Telkom misalnya. Nah, kampus C dengan branch office-nya, dia pakai strategi routing sendiri. Misalnya dia pakai RIP. Berarti kan dia interior gateway protokol kan? Interior gateway protokol. Kalau interior gateway protokol berarti dia disebut sebagai layer distribution layer lah. Membedakan mana yang core layer, mana yang distribution, mana yang akses. Kalau core layer itu adalah eh, apa namanya, exterior gateway protokol ya, exterior gateway protokol. Kalau yang distribution dia adalah interior gateway protokol. Nah, seperti ini. Kemudian kalau akses layer itu jarang sekali dia dibentuk dari sebuah router. Biasanya dia cukup jaringan yang diwakili dari switch manageable sebagai gateway. Biasanya seperti itu. Jadi ini misalnya ini adalah apa ini ya? Puskom ya. UPT UPTTIK ini FKIP ini FK misalnya seperti itu. Ini FK. Kemudian ini FKIP ke gedung-gedung di FKIP, ini gedung-gedungnya ini gedung-gedung di FK. Nah, ini disebut sebagai access layer. Apakah antar gedung ini boleh terkoneksi gitu? Biasanya tidak, karena di access layer biasanya tidak. Yang terkoneksi paling router dengan routernya. Ya, membentuk sebuah link backup. Router dengan router, bukan switch dengan switch. Antar fakultas itu biasanya tidak membentuk sebuah koneksi seperti itu. Oke, itu sekilas tentang apa tadi, hierarchical network design. Kemudian nah ini ya keterangannya nih ya, router dan switch yang menjadi core layer dioptimasikan untuk kecepatan dan ketersediaan. Nah, ini yang ada di sini, router-router yang ada di sini, dia dioptimasikan untuk kecepatan dan availability. Layer distribusi terdiri dari router dan switch yang mengimplementasikan traffic control. Nah, biasanya bandwidth management mainnya di sini. Kalau ini antar apa namanya, AS number tadi ngapain di bandwidth management kan, konteksnya dia kan langganan ya. Anggaplah ini ISP ya, ISP A, ISP B ke ISP C, ke apa namanya, kampus C. Ya di sini nggak usah di limit, nggak usah di traffic control. Wong dia bayar, kampus C ini kan dia langganan koneksi melalui enterprise one backbone ini kan. Kemudian tersedia layer akses yang terdiri dari perangkat penghubung antar node dengan session. Perangkat penghubung tersebut antara lain hub, switch, repeater, dan lain-lain. Akses point, seperti itu. Ini perbandingannya ya, topologi yang flat versus hierarki. Kalau flat seperti ini kantor pusat terkoneksi dengan kantor cabang, kantor pusat terkoneksi dengan kantor cabang lagi, terkoneksi lagi dengan kantor cabang. Nah, kalau seperti ini, yang excellent brand office ini kan tidak terkoneksi langsung dengan kantor pusat yang di Medford ini kan, seperti ini. Nah, beda dengan yang hierarki. Yang hierarki semua kantor branch office dia terkoneksi dengan
kantor pusat. Ini salah satu perbedaan dan keunggulan dan fleksibilitas dari si hierarki network design tadi. Dan ini ada contoh lagi, ada partial mesh, ada full mesh. Yang partial mesh seperti ini, titiknya tidak semua terkoneksi ya. Kalau yang full mesh semua link terkoneksi. Bedanya cuma ini ya, cuma 3 garis ini. Nah, partial mesh ini bisa diterapkan juga di hierarchical design. Branch office sebagai access layer terkoneksi ke regional office sebagai distribution layer terkoneksi dengan headquarter yang menjadi core layer. Headquarter terkoneksi kemana? Nah, ini yang dua teratas ini, dia ini dapat istilahnya apa ya? Downlink dari ISP. Nah, ini core layer-nya adalah si headquarter ini dengan si ISP yang ada di atasnya tempat dia berlangganan koneksi. Kemudian ini ada contoh lagi hub and spoke hierarchical topologi. Jadi dia hierarchical juga, tapi dia tidak apa tadi namanya, tidak mesh maupun tidak partial mesh gitu ya. Ini yang biasa. Bagaimana Anda tahu apakah Anda sudah memiliki desain jaringan yang bagus? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu ya bagaimana menambahkan teknologi baru pada sebuah bangunan baru, one link remote site, layanan e-commerce atau ini layanan-layanan lain maksudnya, layanan konteksnya adalah layanan jaringan lain dan lain-lain. Ketika penambahan sebuah jaringan itu hanya berdampak kepada infrastruktur yang sifatnya lokal. Jadi ketika yang kedua, bagaimana tahu desain jaringan yang baik ini? Yang kedua adalah ini. Ketika update dari topologi tersebut hanya menimbulkan dampaknya secara lokal ya, tidak berdampak secara luas. Kemudian ketiga, bagaimana desain yang baik itu adalah ketika network yang kita rancang itu dapat mengakomodasi ini apa namanya, size ya, orang-orang yang mengakses itu 2 atau 3 kali tanpa merubah desain awal secara mayor. Dan yang terakhir adalah ketika troubleshooting mudah dilakukan. Tidak ada kompleks protokol yang menyusahkan gitu, yang tidak merepotkan, tidak usah membuat kita berpikir ulang bagaimana merombak desain ini. Jadi troubleshootingnya gampang, jaringannya bisa melayani penambahan user yang 2-3 kali lipat. Kalau 4 kali lipat memang sudah ganti teknologi ya. 3 kali lipat ini sebenarnya sudah bagus sekali. Jadi misalnya kamu di rumahmu masang WiFi, tadinya bisa 5 orang, ternyata dicoba 10 orang masih lancar tuh. Coba 10 orang masih lancar, kemudian dicoba lagi sampai 15 orang masih lancar. Oh, berarti strategimu mengontrol apa namanya traffic atau pemilihan teknologi yang digunakan untuk WiFi-mu, misalnya kamu langganannya IndiHome, ternyata IndiHome-nya dicoba, oh enggak putus-putus ini, berarti strategimu berhasil, desainmu berhasil. Seperti itu, gampangannya itu. Nah, ini ada panduan juga dari Cisco, namanya Cisco Safe Security Reference Arsitektur. Jadi ini ya ada namanya core
core layer. Core layer itu dia terhubung dengan manajemen, kampus network, dan data center. Data center itu ruang servernya ya, dia itu pusat servernya. Kemudian kampus network itu jaringan secara keseluruhan, topologi secara keseluruhan. Terus manajemen itu adalah puskomnya ini. Ada ininya, ada manajemen yang mengendalikan kampus network dan data center. Walaupun core ini juga terkoneksi ke kampus network dan data center. Kemudian core ini menyediakan ini one edge, extranet, internet edge. Ini service ya, bukan terbatas pada e-commerce, tapi ya network service-nya itu disebut sebagai kalau studi kasusnya Cisco Shift ini kan e-commerce. Itu. Nah, mungkin dari tadi ada yang bertanya-tanya, apa tuh itu kampus network? Apakah itu jaringan yang digunakan pada khusus untuk internet di kampus seperti itu? Jawabannya adalah sebetulnya bukan. Kampus network ini secara umum adalah jaringan yang menggunakan topologi model hierarki. Karakteristiknya karena dia hierarki, yaitu meminimalisir penggunaan bandwidth pada hierarki terendah. Nah, kebetulan UNS itu kampus, dia juga pakai kampus network, model hierarki juga. Kamu bisa memeriksa di bandwidth yang kamu terima ketika kamu terkoneksi pada layanan WiFi. WiFi di Pabelan loh. WiFi di Pabelan, WiFi di kedokteran, WiFi di public area ini, di sastra misalnya. WiFi di teknik, WiFi di NH, masjid NH, dan WiFi-nya juga. Nah, ketika kamu terkoneksi ke WiFi di situ, WiFi public area ya di tempat-tempat yang saya sebutkan, kamu rasakan kecepatannya kok berbeda dengan WiFi yang ada di manajemen center, dalam hal ini puskomnya gitu. Oh, berarti dia menggunakan bandwidth pada hierarki terendah. Jadi untuk membuktikannya seperti itu. Kemudian dia biasanya menyediakan topologi yang ada karakteristik redundan. Jadi servernya tidak hanya server, mesti di mirror. Kemudian terdapat banyak jalur antar router menuju router utama. Nah, itu disebut sebagai hierarchical campus network. Kadang-kadang dia juga menerapkan VLAN, Virtual Local Area Network. Gambarnya seperti ini. Ini ini LAN biasa. Jadi ada switch A, PC A1, A2, A3. PCB menggunakan switch B terkoneksi dengan PCB B1, B2, dan B3. Ini yang biasa. Bagaimana yang VLAN? Nah, ini ceritanya kan organisasi ini akan memisahkan network A dengan network B. Misalnya ini divisi HRD ya, HRD yang ini keuangan. Dia beli 2 switch gitu untuk memisahkan supaya broadcast-nya tidak terlalu besar, supaya lebih aman dalam hal pertukaran traffic gitu. Misalnya divisi keuangan kena virus gitu, yang kena virus hanya network satu broadcast-nya aja. Misalnya divisi HRD ingin melakukan sniffing gitu di nguping apa yang terjadi di divisi keuangan, aplikasinya isinya apa aja toh. Nah, itu tidak bisa kalau dipisah seperti ini. Ini network A, ini network B. Tapi ini kan boros ya, dia harus beli 2 switch gitu. Nah, solusi yang bisa digunakan itu menggunakan VLAN ini. Dia walaupun menggunakan satu switch, tapi dia membuat semacam segmentasi jaringan. Jadi dia ini dan ini subnetnya beda. Misalnya ini 3.0, yang ini 2.0. Misalnya seperti itu.
kalau di logika kan nggak mungkin ya ini ya. Nggak mungkin, wong ini satu subnet. Kalau mau beda subnet seperti ini kan beli router. Tetapi kan kalau beli router mahal ya. Ini kan nggak mungkin dia memisahkan subnet kan nggak mungkin. Tapi ada yang namanya ini VLAN ini. Dia bisa memisahkan VLAN A dengan VLAN B walaupun dia masih ada dalam satu subnet seperti itu. Nah, itu juga salah satu karakteristik hierarchical topologi dari kampus network. Kemudian ini antar VLAN dia saling terkoneksi, namanya spanning tree ya, VLAN span switch seperti itu. Kemudian ini nggak bisa di Nah, kemudian ini contoh hierarchical design lagi, dia menerapkan multi homing internet connection, multi home device. Jadi enterprise-nya tidak hanya menerapkan ini ya apa namanya satu ISP ya, jadi dia menerapkan lebih dari satu ISP. Bisa model yang seperti ini, option A, pakai ISP yang sama tapi dua uplink yang berbeda. Ini ISP yang sama, dua uplink berbeda, tapi untuk dua kantor yang berbeda. Kemudian bisa juga seperti ini, ISP-nya dua beda-beda untuk satu perusahaan yang sama, atau ISP-nya beda-beda untuk dua kantor cabang yang berbeda. Yang paling bagus yang mana ini? A, B, C, D. Kira-kira yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus yang ini ya. Yang paling bagus yang ini. Bagaimana kalau kantornya ada dua, gitu. Misalnya di sini, ini ditambah ISP lagi. Kalau uangnya turah-turah gitu ya. Ini ISP lagi. Ini ISP-nya disilang. Ini ISP 1, ISP 2. Ini terkoneksi ke sini. Jadi kalau secara teknis, yang paling bagus yang ini. Karena jika yang ini, kalau ini sak merek ya, ISP ini sak merek down. Ya ini down semua, sama aja. Walaupun dia pakai multi homing, pakai dua link, itu ya sama aja. Yang seperti ini juga, ISP-nya down. Lah kantor dua-duanya malah down. Dua-duanya ini malah down. Nah kalau seperti ini, kalau yang ini down, dia masih punya backup. Tapi kantornya cuma satu. Lah kalau kantornya dua, ya sudah di double seperti ini. Option yang terbaik memang yang ini, option D. Tapi kalau budgetnya ya nggak ada ya berarti ya optionnya option B. Itu ada pertanyaan? Belum saya teruskan. Belum, Pak. Oke. Nah, ini kok ada silangnya ini. Security topologi ini juga tidak jarang diterapkan juga di hierarchical network design. Jadi dia dari internet ketemu gateway dulu. Ini gateway. Dari gateway untuk masuk ke internal network, dia ketemu router lagi. Kemudian area di antara gateway dengan router itu dibuat semacam
DMZ area, Demilitarized Zone System. Jadi dia diawasi oleh dua firewall ya di sini dengan di sini. Semua usaha peretasan itu tidak bisa langsung mengarah ke sini. Luput-luputnya dia akan mengarah ke enterprise network di bagian end device-nya ya, di bagian end user-nya. Ini contoh lain lagi penerapan security topologi. DMZ-nya kalau dia tidak diapit oleh dua buah router, tapi dia cukup dibuatkan subnet sendiri khusus untuk DMZ, dan subnet A dengan subnet B ini dua subnet yang berbeda ya ini ya. Ini subnet A berarti dia network ID-nya berbeda. Ini subnet B. Nah, terus menerapkannya di mana ini? Apa ada perangkat bentuknya seperti ini? Jadi kalau kamu masih ingat firewall itu bentuknya router juga. Jadi ini sebetulnya firewall-nya ya ini yang bunder-bunder biru ini. Ini pura-puranya ada dua Ethernet ya. Ini Ether 2, yang ini Ether 3. Ether 2 dan Ether 3 difungsikan sebagai firewall. Ini Ether 1 ke internet. Biasanya seperti itu. Oke, itu tentang strategi pemilihan topologi jaringan. Jadi dia menggunakan pendekatan top down yang sistematis biasanya seperti itu. Kemudian sebelum diimplementasikan sebuah physical design itu sebaiknya memang membuat perencanaan logical design. Ini tadi semua termasuk dalam logical design. Nah, kalau digabung kamu gambar dulu topologinya atau milih IP-nya atau identifikasi jumlah usernya dulu. Jadi paling tepat itu kamu identifikasi jumlah usernya dulu ya. Usernya diidentifikasi, jumlah gedungnya berapa, jumlah ruangannya berapa, jumlah user per ruangan berapa, jumlah user per gedung berapa, dihitung, ketemu subnetnya. Oh, subnetnya ketemu, ini berarti butuhnya segini. Subnetnya ketemu, terus buat topologi. Topologi jadi, subnet ketemu, dipasang, terus menentukan routingnya. Jadi bolak-balik bisa nih, routing berarti sudah semua ya. Ini topologi sudah, routing sudah, IP addressing, subnetting, dan penamaan host minggu kemarin juga sudah. Nah, selanjutnya strategi keamanan jaringan. Masih ada strategi keamanan jaringan, kemudian masih ada helpdesk technical support. Kemudian saya akan menjelaskan template blueprint menyusun proposal perancangan jaringan komputer. Nanti siang insya Allah helpdesk dulu. Helpdesk karena yang materinya dikit ya, biar nggak bosen gitu. Mesti nek materinya oke, bosen sehari RBJK 2 kali. Tapi kalau saya dapat pinjaman Zoom nanti, ya mudah-mudahan ini nanti nggak dipakai. Ini sekitar setengah 2 masuk lagi. Kemudian minggu depan strategi keamanan jaringan sekalian saya jelaskan dengan risk management, manajemen risiko. Baik, ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dulu. Insya Allah kita jumpa lagi nanti siang sekitar setengah 2. Nanti saya kabari lagi jam 1, jadi atau tidaknya. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Itu banyak yang seringnya masuk tapi malah nggak pernah presensi. Yang nggak pernah masuk malah presensi. Seperti itu, sering seperti itu.
kita tutup dulu jika tidak ada pertanyaan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.